Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teknisi Phone Repair. Saya di sini akan melakukan review ya. Di sini saya akan mereview lagi untuk aplikasi Borneo Schematic Online. Jadi aplikasi ini produk terbaru dari Borneo Fraser. Walaupun ini sebenarnya sebelumnya sudah ada ya produk seperti ini di tahun-tahun yang lalunya, yaitu Spyberry dengan skematik berbentuk tracking jalur. Tapi dulu itu di zaman BlackBerry, jadi hanya untuk handphone BlackBerry saja. Tapi untuk sekarang Borneo Fraser mengeluarkan produknya untuk tracking jalur dan skematik PDF-nya untuk Android dan iPhone nantinya. Sekarang kita langsung aja kita lihat, kita review isi dari aplikasi Borneo Schematic ini. Jadi untuk kawan-kawan yang mau untuk aktivasi Borneo Schematic ini bisa menghubungi saya di WA 0822 5616 8200. Saya ulangi di 0822 5616 8200. Atau bisa inbox di FB saya di Muhammad Zafran. Jadi nama FB saya adalah Muhammad Zafran. Nah, di sini kalau video sebelumnya saya mereview tentang bagaimana cara menginstal aplikasinya dan mendapatkan aktivasi kodenya. Nah, kalau sekarang saya akan mereview isi dari Borneo Schematic Online ini. Oke, langsung aja kita login. Login, kita lihat di sini ada pembuka atau welcome. Di sini pembukanya ya. Di sini ada recent update atau updatean yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Terus di sini nanti ada dua folder, ada folder hardware solution dan ada folder skematiknya. Nah, untuk folder hardware solutionnya ini baru ada untuk Oppo dan Xiaomi, dan Oppo-nya pun masih belum terlalu banyak. Nanti akan ada updatean yang lainnya sedang berjalan. Jadi tim Borneo masih tetap melakukan pembuatan untuk Android hardware solutionnya. Ini bentuknya hardware solutionnya ini seperti trick jumper ya. Kalau kita lihat di Google atau di Facebook atau itu seperti trick jumper. Jadi dia menunjukkan jalur-jalur sesuai skematiknya atau berdasarkan dari skematiknya, tapi per tipe atau bukan per tipe ya. Jadi dia per interface. Jadi misalnya seperti ini contohnya. Di sini ada Redmi 2 untuk area SIM card. Di sini kita lihat, di sini nanti akan ditunjukkan jalur-jalur SIM cardnya. Contoh seperti ini, di titik kaki ini berarti di sini adalah jalur VREQ L14 WIM1, berarti ini untuk SIM1 ya. Nanti di sini ditunjukkan kaki ini akan terhubung ke mana jalurnya. Di sini dilihat bahwa jalur ini nanti terhubung ke test point. Di sini ada test point. Lalu akan terhubung ke satu komponen. Ini bisa mungkin kapasitor ya atau resistor. Nah, yang pasti dia akan connect ke kaki ini dan nanti akan ke kapasitor. Jadi ada dua komponen yang sudah terhubung dengan jalur ini. Lalu nanti kita lanjutkan dia akan menuju kemana nih. Jadi jalur ini akan ke arah mana. Oh, ternyata dia nanti masuk ke IC. Ini kemungkinan besar adalah IC power. Nah, nanti dari IC power ini juga akan keluar lagi. Nanti ada kapasitor. Nanti yang jalur yang lainnya akan masuk ke CPU. Jadi seperti itu ya untuk hardware solutionnya seperti itu. Jadi tracking jalur disebutnya, tracking jalur. Semisal ada masalah atau permasalahan di jalur SIM card ini, nanti ini bisa kita tracking. Kalau misalnya dia bermasalah, berarti sumber masalahnya di mana. Kalau misalnya putus jalur, oh berarti nanti bisa terhubung ke sini atau ke komponen ini atau ke kapasitor ini, atau bisa juga langsung ke IC powernya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini fungsinya untuk mengetahui kaki tersebut nanti akan terkoneksi ke jalur yang mana, seperti itu. Jujur aja ini sangat mempermudah ya, sangat mempermudah kita sebagai teknisi untuk bekerja, jadi bisa lebih cepat ya.
Jadi kalau misalnya kita buka skema manual atau skematik yang PDF-nya itu agak repot karena kita harus bolak-balik buka skemanya dari skematik diagram ke layout, dari layout ke skematik diagram, itu butuh waktu kita untuk menganalisa gitu. Sedangkan kalau di sini kita udah langsung ditunjukkan, misalnya kita ada kasus SIM card, ya udah kita cek aja untuk area-area yang ditandai ini. Misalnya kita ukur berapa nilai hambatannya, kita ukur berapa nilai tegangannya kalau dia jalur tegangan. Lalu jika ada permasalahan, dia akan menuju ke jalur mana atau menuju ke IC apa. Nah, ini di sini malah lebih enak ya, kita untuk bekerjanya itu lebih cepat. Contoh di sini lagi ada jalur LCD light atau jalur lampu LCD. Nah, sama di sini juga untuk jalur lampu LCD. Nanti di sini kita lihat akan menunjukkan kalau ada permasalahan lampu LCD tidak menyala, terus area mana yang harus kita analisa, misalnya seperti ini. Nah, berarti nanti di sini kita harus mengecek ya di jalur kaki konektor LCD-nya. Di sini nanti kita ukur di dua kaki ini dan dia dari mana asalnya, nanti bisa kita tracking jalurnya. Seperti ini. Nah, ini masuknya berarti ke IC power juga, misalnya seperti ini. Berarti ini jalur anoda, ini katodanya, ini anodanya berasal dari sini, dari dioda, nanti terhubung ke sini, masuk ke coil, lalu ini IC-nya. Berarti ini IC lampunya ada di sini. Jadi mudah ya, sangat memudahkan sekali untuk kita bekerja, itu lebih praktis. Lalu di sini kelebihannya untuk Borneo skematik ini, dia memiliki nilai dioda value-nya. Jadi setiap jalur itu kalau kita lakukan pengukuran menggunakan dioda atau mode dioda di multitester, itu di sini nanti sudah diberikan panduan ya, panduan semisal jalur konektor ini. BTB konektor ini nanti di setiap jalurnya ini kalau kita mau ukur nanti akan ada nilai-nilainya. Misalnya contoh yang warna hitam ini adalah groundnya, seperti ini ada tanda ground. Lalu nanti di kaki nomor 14 ini dia jalur PPA power dengan nilai hambatan semisalnya 0,298. Berarti normalnya jalur kaki 14 dan 15 ini adalah nilai dioda value-nya adalah 0,298. Jadi kalau kita ngukur ternyata mendapatkan nilai kurang atau lebih dari nilai ini, maka itu bisa jadi jalurnya bermasalah. Begitu juga dengan jalur-jalur yang lain, misalnya di jalur sini jalur LED red, LED green, LED blue, di sini ada nilai dioda value-nya itu 593, 587 dan 578. Berarti jika kita ukur di kaki 16, 17, 18 ini bermasalah atau misalnya kurang nilai hambatannya, itu berarti jalur ini kemungkinan bermasalah. Baru nanti kita analisa jalur ini menuju kemana menggunakan tracking jalurnya gitu ya. Seperti itu contohnya. Nah, sekarang kita lihat untuk untuk hardware solutionnya ini. Untuk Oppo baru beberapa aja. Di sini ada A37, A3s. Di sini A3s sudah ada dioda value-nya. Jadi meskipun belum ada skematiknya, tetapi sudah ada panduan untuk menganalisa kasus-kasus interface-nya. Jadi contoh seperti ini untuk jalur LCD light-nya atau lampu LCD-nya, kita sudah bisa menganalisa nih. Kalau ada kasus lampu berarti jalur yang mana saja yang harus kita cek atau kita periksa. Contoh seperti ini. Nah, di sini di konektornya nanti ada 4 jalur ya yang berhubungan dengan permasalahan kasus lampunya. Itu tinggal di tracking jalurnya kemana, tujuannya kemana, atau sumbernya dari mana. Nah, di sini bisa ada tampilannya, ada panduannya. Jadi udah bagus ya, ada 3S untuk solusi seperti ini. Terus kita lihat di sini untuk Xiaomi. Untuk hardware solutionnya Xiaomi ini dari Mi 5, Redmi 2, Redmi 3. Jadi yang baru ada itu seperti ini. Redmi 3, Redmi 3S, Redmi 4A, 5A, dan sampai Redmi S2. Ini baru seperti ini ya, baru ada segini. Tapi insya Allah nanti untuk updatean selanjutnya ini pasti akan ditambahkan untuk Oppo dan Xiaomi-nya. Dan juga sekarang sedang proses untuk pembuatan hardware solutionnya di HP Samsung, Vivo, dan lain-lain. Jadi ditunggu aja ya. Jadi kalau untuk yang belum aktifasi silakan diaktifasi, bisa request ke saya untuk kode aktifasinya. Kita akan launching di tanggal 1 Oktober. Tapi bisa jadi mungkin lebih cepat nanti dari jadwalnya.
jika memang sudah tidak ada kendala dalam penggunaan Borneo Schematic online ini. Nah, nanti untuk aktivasinya bisa menghubungi saya di WA 082256168200 atau inbox di Facebook saya, di FB saya Muhammad Zafran. Nah, di sini kita lihat juga kalau tadi untuk folder hardware solutionnya, dan yang sekarang ini adalah folder untuk skematiknya, skematik PDF-nya. Nah, untuk skematik PDF di sini ada HP Asus. Ini HP Asusnya sudah diagram, bukan lagi servis manual, jadi bisa di apa namanya lebih lengkap ya gitu ya, lebih lengkap. Nah, di sini ada Asusnya Max Pro 1, Max Pro M2, Zenfone Max Pro M1 dan Zenfone 3. Baru segini ya, baru Asusnya baru ada 4 jenis atau 4 tipe handphone. Lalu di sini ada Huawei Enjoy 7 sampai Honor 10, Honor 6, 7, 7i, Honor 8, bisa kalian lihat di sini di tampilannya. Jadi kalian bisa review saya ini bisa kalian gunakan atau manfaatkan untuk melihat apakah skematik yang kalian sedang cari itu ada di sini atau tidak. Jadi kalian bisa membeli lalu membeli aktivasi Borneo Schematic ini, tapi bisa langsung menggunakan gitu, karena ada yang dicari kan, lebih lebih bermanfaat. Sekarang dilihat di sini Honor 8, Honor Play, ada Mate, Note 8, P10, P20. Udah lumayan banyak untuk Huawei-nya. Sekarang kita lihat di iPhone-nya. iPhone-nya juga udah lengkap. Di sini dari iPhone 3GS sampai iPhone XS. Di sini udah lengkap. Terus nanti untuk 7 Plus Qualcomm dan Intel juga ada. Di sini ada iPhone 7 Qualcomm, iPhone 8 Plus Intel, ada 8 Plus yang Qualcomm juga sudah ada. Sudah lengkap. Sekarang kita lihat untuk skematik lavanya. Lavanya di sini A44 sampai Z91 2 GB. Terus di sini kita lihat lagi ada Lenovo-nya udah sangat lengkap, ini udah banyak banget. Udah banyak banget gitu ya. Skematiknya udah banyak banget. Udah sangat lengkap ya. Nanti kayaknya udah banyak di sini. Lihat di sini. Kalian bisa lihat isinya seperti ini. Isi dari skematiknya. Oke, saya ulang lagi untuk Lenovo biar lebih jelas. Isinya seperti ini, A1000. Jadi untuk kalian yang mau membeli aplikasi skematik Borneo ini atau mau aktivasi, bisa review dulu atau bisa lihat dulu isi dari aplikasi ini apakah bisa bermanfaat atau tidaknya. Nanti dilihat dulu, pelajari dulu. Jadi jangan seperti beli kucing dalam karung, tidak tahu isinya, kita main beli aja gitu ya. Karena sebagai teknisi kita ini harus bisa memanfaatkan tool-tool atau alat-alat agar bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, di sini kita lihat di Meizu juga udah lumayan juga ada, tapi belum terlalu banyak memang, tapi sudah ada. Sini kita lihat Micromax juga ada, tapi sedikit karena memang Micromax juga belum terlalu banyak beredar di di Indonesia. Sini kita lihat Motorola-nya juga sangat banyak nih, Motorola nih. Barangkali di tempat kawan-kawan banyak kasus-kasus handphone Motorola. Nah, ini skematiknya sudah ada di sini. Ada G8 Plus, One Hyper, Z3, Z4, sangat banyak ya untuk Motorola-nya. Terus di sini kita lihat juga di Nokia-nya seperti ini. Untuk Nokia-nya masih ya sudah lumayan ya. Tapi sayang nggak ada Nokia jadul nih di dalam sini. Nanti kita request ya untuk dimasukkan HP Nokia lama ya, Nokia jadul. Karena saya yakin teman-teman juga banyak yang masih mengerjakan handphone Nokia yang seri-seri lama di daerahnya masing-masing. Sekarang kita lihat Oppo. Di sini Oppo
Untuk Oppo ya sudah lumayan banyak, tapi sama seperti yang Nokia tadi. Jadi untuk seri-seri lama nanti kita lihat ada nggak ya. Oh ada ternyata. Sini seperti R831K. Oh R831 ada, tapi R831 nya belum ada nih. R831K nya belum ada. Kita lihat Oppo. Sini Oppo F9, F7, F5, Fan 7, R3001, R2001. Sudah banyak, S9006, S9009. Terus di sini kita lihat juga untuk seri Samsung. Seri Samsungnya ini per folder ini ada banyak serinya ya. Misalnya di sini GT series, berarti ada GT i550, GT i5700 sampai i9300 ada. Terus kita lihat di sini seri A-nya Samsung seri A. Di sini A10, A01, A10, A1000 apa namanya? A102, A102U. Di sini ada A205, A205F. Nah, udah lumayan banyak masuk handphone baru di sini skematiknya. A310, A305, A505F. Sini ada juga. Sini udah apa namanya, layout skematiknya sudah ada sampai ke handphone A920. Terus di sini kita lihat untuk seri B-nya baru ada satu. Ini B780A. Ini seri C-nya. Kita lihat di sini seri C-nya ada C7108, 710F. Ini seri E-nya ada yang E700, E700, E7000. Ini F series, F700, F900. Untuk seri G, wah ini seri G-nya banyak. Termasuk HP-HP lamanya juga ada di sini. Di dalam sini kita lihat sangat banyak ya. Banyak, ada G710, G770, G925. Nah, ini kalau untuk Samsung seri G sudah lumayan lengkap, sudah lumayan penuh. Ini untuk seri J. Seri J-nya J100 ada. Jadi kawan-kawan bisa lihat isi dari skematik Borneo ini apakah sudah ada yang dicari di sini, atau jika belum nanti bisa request update-nya. Nanti bisa request ke tim Borneo skematiknya untuk ditambahkan skematik-skematik yang kawan-kawan butuhkan tapi belum ada di aplikasi ini. Banyak ya seperti ini. Untuk Samsungnya sangat banyak, ini sangat lengkap. Seri P, untuk seri R, seri S, seri T, seri W. Nah, di sini juga nanti ada untuk skematik Vivo. Vivo-nya belum terlalu banyak, tapi nanti bisa kita request ke Borneo skematik timnya agar bisa ditambahkan untuk jenis-jenis HP Vivo-nya. Tapi sudah lumayan ya. Mudah-mudahan yang kawan cari ada di sini. Terus di sini ada untuk Xiaomi dari K20, Mi 1, Mi 10, Mi 1S, Mi 4C, Mi 4 LTE, udah lengkap nih, udah banyak. Untuk Xiaomi sampai Redmi Note 4G, Redmi 2A, Redmi 5 Plus, Redmi 6 Pro, sampai ke Xiaomi S2. Oke, jadi kawan-kawan sudah bisa lihat di sini untuk isi dari aplikasi Borneo Schematic Hardware Solution-nya. Untuk bagian hardware solution-nya juga sudah lumayan, tinggal nanti kita tunggu updatean terbarunya dari tim skematik Borneo-nya. Dan juga untuk skematik PDF-nya juga sudah sangat lengkap. Tapi untuk masalah untuk tipe Vivo dan untuk Vivo dan Asus ya, Asus tadi memang masih belum terlalu banyak. Nanti kita tunggu aja, siapa tahu sudah bisa diupdate lagi untuk isinya di skematik PDF ini. Tapi kalau untuk Xiaomi dan Samsung itu udah sangat banyak, sudah lumayan lengkap.
Ya kita tunggu aja nanti dari tim skematik Borneo-nya untuk update-updateannya seperti apa nanti ke depannya. Tapi saya yakin kalau produk dari Borneo Flasher ini sudah pasti akan menjaga komitmen ya, akan menjaga komitmen dan kepercayaan dari para usernya atau pelanggannya. Oke, sekian dari review dari saya untuk aplikasi Borneo Schematic yang kedua ini. Silakan silakan dipelajari, dilihat isinya seperti apa, apakah bisa dimanfaatkan dengan baik oleh kawan-kawan semua. Kalau bisa, nanti silakan untuk aktivasinya bisa hubungi saya di 0822 5616 8200, bisa via WA atau bisa juga nanti di inbox FB saya Muhammad Zafran. Oke, sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.